Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih pagi hari ini. Kami akan bersama merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong kami, supaya kami dapat bersama merenungkan firman Tuhan dan firman-Mu boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh setia di dalam mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 3-9, tetapi saya akan membaca ayat 6 dan 7 saja. Demikian firman Tuhan. Ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan mengambil tema Yesus pengharapanku. Bapak Ibu, kita tahu bahwa hidup sekarang ini semakin hari semakin berat, semakin sulit. Banyak usaha-usaha dengan cara konvensional menjadi gulung tikar karena munculnya bisnis online yang begitu cepat berkembangnya, dan juga mungkin kita sedang bergumul dalam masalah keluarga, khususnya dalam menghadapi anak-anak yang mana banyak sekali tantangan-tantangan, pencobaan di dalam kehidupannya, sehingga kita sebagai orang tua juga mengalami kesulitan. Belum lagi jika ada keluarga-keluarga yang tidak lagi harmonis dalam hubungan antara suami dan istri. Kemudian juga masalah penyakit yang berkembang begitu luar biasanya, dan kita tahu bahwa biaya pengobatan tidak lagi murah. Bapak Ibu, ketika masalah demi masalah terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan mungkin terasa sudah jatuh masih ketimpa tangga, kepada siapa kita berharap dalam kehidupan ini? Banyak orang menjadi putus asa menghadapi kehidupan yang semakin sulit. Bahkan ada yang mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, supaya kita bersyukur kepada Tuhan Yesus dengan rahmat-Nya yang besar telah melahirbarukan kita melalui kematian dan kebangkitan-Nya. Sehingga kita yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka ada pengharapan di dalam kehidupan ini. Kita akan mendapatkan keselamatan, yaitu hidup yang kekal di surga. Surga tempat yang indah yang tidak ada lagi namanya kesusahan, penderitaan, kesedihan. Tapi yang ada adalah sukacita bersama Tuhan Yesus. Bukan hanya mendapatkan jaminan keselamatan ketika kita percaya Tuhan Yesus, tetapi kita juga mendapatkan jaminan pemeliharaan dari Tuhan. Oleh sebab itu, di ayat 6 dikatakan, bergembiralah akan keselamatan dan pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kita. Sekalipun kita sekarang ini sedang ada dalam masalah-masalah kehidupan, sementara berduka cita oleh berbagai macam pencobaan. Karena kita tahu bahwa kita ini masih hidup di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, di tengah kesulitan hidup yang kita hadapi, disinilah kita diuji kemurnian iman kita, yang nilainya tentunya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Ketika kita punya iman yang tidak goyah, tetap berdiri teguh di tengah kesulitan, maka kita akan mendapatkan pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Kristus menyatakan dirinya kepada kita. Meskipun sekarang ini kita tidak melihatnya, kita akan bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Itu tertulis di dalam ayat yang ke-9. Oleh sebab itu, ketika Bapak Ibu Saudara-saudari saat ini sedang dalam kesusahan, kesulitan hidup, seberat apapun masalahnya, janganlah pernah menjauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Ingat bahwa saudara sedang diproses oleh Tuhan supaya apa? Supaya mendapatkan sukacita yang mulia yang tidak terkatakan itu. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudari diproses, saudari sedang menjalani medianya Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan, menyatakan kemuliaannya.
Sehingga orang akan melihat bahwa hanya Yesus pengharapan kita, pengharapan semua orang. Karena di luar sana tidak ada yang bisa memberikan pengharapan seperti apa yang Tuhan Yesus berikan. Tidak bisa memberikan kelegaan, sukacita, dan damai sejahtera. Mari di tengah pergumulan kita semakinlah dekat dengan Tuhan Yesus. Karena dialah yang senantiasa menyertai kita sehingga kita beroleh kemenangan. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesus pengharapan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kalau kami mempunyai Tuhan yang hidup. Yesus adalah sumber pengharapan kami. Biarlah di tengah segala kesulitan hidup kami tetap berharap hanya kepada Engkau yang sanggup memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup walaupun kami mengalami kesusahan, kesulitan hidup. Kami berdoa untuk saudara-saudari yang sedang bergumul dalam masalah kehidupannya, apakah itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan. Kami mohon kiranya Tuhan yang memberikan jalan keluar supaya mereka boleh keluar dari segala permasalahan hidupnya. Kalaupun mereka masih ada di dalam kesulitan hidup, biarlah terus dekat dengan Tuhan, semakin dekat lagi, dan biarlah iman mereka tetap teguh menghadapi berbagai macam kesulitan, sehingga mereka di tengah kesulitan boleh tetap merasakan sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.